beliau mengatakan, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada sebuah kalimat yang agung, yang merupakan prinsip dalam agama Islam, yaitu tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun rasul dan tidak ada satupun nabi, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang merupakan rukun Islam yang pertama. Dan la ilaha illallah itu memiliki arti yang diberikan oleh Allah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian belum menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kalau tidak kalian melihat, memperhatikan terhadap sebuah kalimat atau ibadah yang mengatakan sebuah kalimat yang sangat agung, seperti sebuah pohon yang sangat besar dan sangat kuat. Asluha thabitun wa far'uha fis sama', di mana akarnya menghujam ke dalam bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Dan itu artinya kalimat la ilaha illallah merupakan prinsip yang sangat agung di dalam kehidupan seorang muslim, di mana fondasinya menghujam ke dalam hati dan cabang-cabangnya sampai kepada amalan-amalan yang baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau maksud dari ucapan Allah mengokohkan seorang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berat disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah fahuwa al-jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapan kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah, yang mengakui tidak ada yang berhak disembah dari jannah, maka dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengucapkan sebuah asar dari salaf yang bernama Habib Imam Nabi rahimahullah. Dia mengatakan yang maknanya bahwasanya kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Akan tapi kunci ini memiliki gigi, dan gigi dan kunci surga yaitu la ilaha illallah, yaitu adalah syarat ataupun konsekuensi dari artinya seorang muslim tidak cukup dia hanya mengucapkan la ilaha illallah semata, namun dia tidak melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Maka di antara konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah menegakkan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan juga amalan-amalan ibadah yang lainnya, baik yang disebutkan di dalam Islam atau amalan-amalan sholat yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata beliau bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Oleh karena itu, ajarkanlah kalimat kepada anak-anak kalian. Ajarkanlah kalimat ini kepada kerabat-kerabat kalian, ajarkan keluarga-keluarga dan juga pasangan famili kalian, karena di dalamnya penuh dengan manfaat dan juga keberkahan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan dia juga akan menjelaskan bahwasanya di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan berzikir, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia seperti orang yang hidup yang berbeda dengan orang lain.
Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari sahabat yang bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru Rabbahu wa mathalul ladzi la yadhkuru Rabbahu kamathalil al-hayy wal mayyit." Yang artinya perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya, yaitu seperti orang yang hidup dengan orang. Artinya, dalam bentuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengajak Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti tanda kehidupan hati di dalam doa. Kemudian dalam khutbah yang kedua, beliau mengucapkan setelah bertahan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyebutkan sebuah hadis dari keutamaan la ilaha illallah, dari cabang-cabang keimanan, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Bahwasanya keimanan yang memiliki 60 sekian cabang, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan dari darah dan malu itu bagian dari keimanan. Kemudian beliau mengatakan, katakanlah wahai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah yang dinamakan oleh para ulama tentang hadis pokok yang terkenal, di mana di hari kiamat nanti ada seorang hamba yang memiliki dosanya sepenuh langit dan bumi, sejauh mata-mata diberikan kepadanya catatan-catatan amalan, sehingga dosanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata-mata, sehingga kartu-kartu catatan amalannya penuh dengan dosa sejauh mata-mata dari kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengakui dosa? Kemudian dia berkata, iya, aku mengakui aku telah melakukan dosa. Hingga ketika dia mengira dirinya akan binasa, akan dilemparkan di dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tidak ada yang didolimi pada hari ini satu pun atau sedikit pun dari yang ada dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari amalanmu yang kamu akan didolimi. Kemudian ketika ditimbang amalan-amalan yang penuh dosa, kemudian Allah mengeluarkan tentunya satu catatan amalan yang berisi kalimat la ilaha illallah. Timbangan yang satu penuh dengan dosa lebih berat, kemudian ditimbang dengan satu kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah. Dan yang terjadi ternyata satu kalimat la ilaha illallah ini menjadikan amalan timbangan kebaikan yang lebih berat, sehingga dosa-dosa dia yang sepenuh bumi, sehingga sejauh mata begitu banyak dosa-dosanya, begitu ringan ketika ditimbang dengan amalannya yang berupa kalimat la ilaha illallah. Maka hal yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala ini bersamakan untuk menggambarkan betapa agungnya kalimat tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang muslim dan dengannya menjadikan seorang sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, wafatkanlah kami semua atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkanlah kami atau akhir dari ucapan kami di dalam kehidupan ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. Beliau berdoa, ya Allah, berkailah negara ini, yaitu negara Indonesia. Berilah rasa aman di dalam negara Indonesia ini, dan perbaikilah para pemimpin-pemimpin mereka. Kita berdoa, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dari kalangan kaum muslimin yang lemah, baik di Gaza atau di Palestina atau di negara-negara Islam yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berdoa, Allah waktu muslimin, alhamdulillah saudara-saudara kita kaum muslimin, dan berilah mereka keberkahan di dalam kehidupannya. Wassalamualaikum. Yang saya kurang lebih mohon maaf kata kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.